penyebaran COVID-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia membuat perubahan di seluruh aspek kehidupan. Hampir setahun sebagian besar masyarakat hanya berdiam diri di rumah. Beberapa dari mereka kehilangan pekerjaan karena turunnya pendapatan perusahaan. Hal ini tentu sangat berdampak pada tumbuh kembangnya ekonomi di Indonesia. Berakhirnya tahun 2020, masyarakat berharap tahun 2021 perekonomian di Indonesia sudah membaik. Namun pemerintah menyebut titik balik perbaikan ekonomi di tahun 2021 tergantung penanganan pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa titik balik level perbaikan ekonomi tahun 2021 belum bisa dipastikan. Fokus kita di 2021 adalah bagaimana kuatnya momentum pemulihan. Bukan pada pertanyaan apakah pulih atau tidak. Kalau pulih barangkali yang disebut rebound atau turning point terjadi. Namun tidak dijamin akan kuat dan cukup tinggi. Ini yang sekarang menjadi perhatian kita semua. Agar pemulihan di 2021 harus cukup kuat dan cukup tinggi sehingga bisa tadi mengurangi lagi jumlah pengangguran dan mengurangi lagi jumlah kemiskinan sehingga kita kembali pada trek perbaikan. Tahun 2021 diyakini sebagai momentum untuk pemulihan ekonomi Indonesia setelah terpuruk sepanjang 2020. Masyarakat khususnya kelas menengah atas bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di tahun 2021. Namun selama pandemi menyerang, adanya penurunan ekonomi tentu meresahkan seluruh pekerja termasuk pedagang. Baiklah, terkait dengan ini, saya berikan kepada rekan saya, Desma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari mahasiswa STGIP akan mewawancarai Bapak Adi. Apakah ada dampak corona ini terhadap warung Bapak Adi? Ada. Apakah dampaknya yang Bapak rasakan? Kurangnya pembeli di warung saya. Iya. Biasanya pendapatan yang Bapak dapatkan sebelum terjadi corona ini berapa? Sebelum terjadinya corona, penghasilan saya sampai 1 juta per hari. Dan setelah terjadi corona, apakah berkurang pendapatan Bapak? Berkurang. Setelah ada corona ini, penjualan saya sampai 200 sampai 300-an. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dede yang telah mau diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak ekonomi juga dirasakan oleh ibu rumah tangga terkait dengan kenaikannya harga sembako. Dengan ini, kita telah tersambung oleh rekan saya bernama Sylvia Yolanda. Assalamualaikum, dengan siapa saya bisa berbicara ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ririn. Oh, Ibu Ririn ya. Ada bisa dibantu, Bu? Jadi saya di sini ingin bertanya-tanya sedikit kepada Ibu Ririn. Ya, boleh, Bu. Ibu ini berasal dari mana? Saya berasal dari Kota Duri, Riau. Riau. Jadi di sini saya akan bertanya mengenai perekonomian Ibu. Yang mana Ibu sebagai ibu rumah tangga saat ini ya? Iya, Bu. Kalau soal perekonomian, mungkin ada kendala sedikit, Bu, karena mungkin ada kekurangan atau uang belanja dari suami. Cuman ya disyukurin aja, Bu, karena kita kan masa pandemi ini memang hampir semuanya kita banyak yang di kekurangan. Ya pastinya banyak kendala lah, Bu, apalagi sekarang makan susah dan lain-lain lah, Bu ya. Iya. Kalau untuk bahan pangan sendiri itu apakah ada yang kenaikan yang signifikan dari yang biasanya? Ada sih, Bu, kemarin kan ini bahan makanan kita naik padahal pandemi, tapi pemerintah tidak ada toleransi
sih untuk masyarakat kecil seperti kami ini. Tapi setidaknya kami ada bantuan-bantuan juga lah, seperti BLT dari pemerintah. Itu aja sih Bu. Kalau untuk saat ini, alhamdulillah ya, kita udah bisa nggak pakai PSBB lagi ya kan. Jadi udah bisa kemana-mana, tapi dengan protokol kesehatan juga. Selain ibu rumah tangga ini sendiri, apakah Ibu Ririn ini ada sampingan lainnya? Ada Bu, karena kan nambah-nambah juga untuk kebutuhan sehari-hari, biar bisa makan juga ya Bu ya, gitu kan. Ada ada usaha juga dikit, seperti jualan baju diantar, tapi tetap melakukan protokol protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dan lain-lainnya. Terus ada menjual barang-barang perlengkapan rumah tangga. Gitu aja sih Bu, yang penting nambah-nambah uang untuk kebutuhan sehari-hari udah dapat, alhamdulillah. Wah, ternyata Ibu Ririn ini juga perempuan hebat salah satunya ya. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Selain ibu rumah tangga, ada sampingannya juga. Terus untuk itu terima kasih ya Bu atas waktunya yang telah bersedia menjadi narasumber saya untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Bu. Oke, selamat siang ya Bu. Selamat siang. Baiklah, wawancara tersebut menutupi perjumpaan kita hari ini. Saya Febrian Nirmala pamit undur diri.